Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ukhti Ajeng Nurul, yaitu Tanakud Qodiyah Hamliyah wa Syartiyah. Sebelumnya saya akan menyebutkan kembali pengertian dari tanakud tersebut untuk mengingat kembali. Pengertian tanakud yaitu dua qodiyah berlawanan secara positif dan negatif sehingga yang satu benar dan yang satu salah. Contohnya, durian buah, pernyataan pertama, dan yang pernyataan kedua adalah durian bukan buah. Jadi, untuk membuktikan suatu qodiyah tersebut itu dengan cara melihat kebalikannya. Seperti yang kita tahu, pernyataan pertama, durian buah. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa memang durian itu memang benar-benar buah. Jadi, pernyataan satu yang benar. Seperti itu. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian qodiyah. Pengertian qodiyah adalah susunan kata yang memiliki makna atau pengertian. Langsung ke contoh, yaitu contoh pertama, makanan itu enak. Contoh kedua, jika saya punya uang, saya akan membeli mobil. Nah, dari contoh-contoh di atas bisa dilihat bahwa qodiyah mengandung unsur kabar atau berita yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Oleh karena itu, qodiyah juga dinamakan khobar. Jadi, qodiyah itu adalah pernyataan kalimat yang sempurna, memiliki makna yang isinya mengandung kemungkinan benar atau salah. Jadi, suatu qodiyah bisa benar dan bisa salah atau bisa kebetulan benar, yakni ia dikatakan benar bila sesuai dengan kenyataan dan demikian juga salah bila tidak sesuai dengan kenyataan. Qodiyah juga dibagi menjadi dua, yaitu qodiyah hamliyah dan qodiyah syartiyah. Nah, yang pertama ialah saya akan menjelaskan tentang qodiyah hamliyah terlebih dahulu. Yang pertama adalah qodiyah hamliyah. Qodiyah hamliyah ini adalah qodiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum atau susunan kata atau lafadz yang mengandung pengertian dan tanpa lafadz syarat. Contohnya, sholat itu wajib. Nah, yang demikian itu digolongkan dalam qodiyah hamliyah karena tidak terdapat lafadz syarat di sana. Nah, untuk yang kedua ialah qodiyah syartiyah. Qodiyah syartiyah adalah qodiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum atau suatu kata yang mengandung pengertian yang menggunakan lafadz syarat. Contohnya, jika saya makan, saya kenyang. Jika saya minum, saya tidak akan haus. Apabila saya begadang, saya ngantuk. Nah, yang demikian itu digolongkan dalam qodiyah syartiyah karena menggunakan lafadz syarat. Setelah membahas tentang pengertian dari kedua qodiyah tersebut, qodiyah hamliyah dan syartiyah, kita akan membahas tentang 3 unsur dari qodiyah hamliyah, yaitu apa saja? Yaitu al-maudu, subjek, yaitu sesuatu yang diterangkan. Yang kedua itu adalah al-mahmul, predikat, yaitu sesuatu yang menerangkan maudu, menerangkan tentang subjeknya. Yang ketiga adalah al-rabitoh, yaitu berupa kata ganti sebagai domir yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Lalu selanjutnya, qodiyah hamliyah dilihat dari segi maudunya. Terdiri dari atas 4 macam, yaitu kulliyah. Kulliyah itu adalah artinya keseluruhan, yaitu qodiyah yang maudunya berupa lafadz kulli yang mengandung penjelasan secara langsung. Contohnya, semua yang bernafas akan mati. Semua manusia berpakaian.
Jadi di sini itu ada lafadz semua. Nah, itu di situ adalah kuliah. Yang selanjutnya adalah juz'iyah, sebagian, yaitu qadiyah yang maudu'nya berupa lafadz kulli dan menggunakan kata kuantitas. Contohnya, sebagian alam itu ada yang hidup, sebagian manusia tidak pintar. Jadi di sini itu menggunakan kata kuantitas, yaitu apa? Sebagian. Yang selanjutnya ialah syakhsiyah. Qadiyah hamliyah syakhsiyah adalah qadiyah yang maudu'nya merupakan orang, manusia tertentu, atau maudu'nya salah satu dari isim-isim ma'rifat. Contohnya, Anton ketua kelas. Contoh lain, Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Jadi, maudu'nya itu di sini merupakan orang. Contohnya tadi Anto, Abu Bakar, seperti itu. Itu merupakan qadiyah hamliyah syakhsiyah. Selanjutnya ialah mahmulah, yaitu qadiyah yang maudu'nya berupa lafadz kulli dan tidak menggunakan kata yang menjelaskan berlakunya keputusan kepada setiap individu. Contoh, orang mukmin itu membaca Al-Quran. Contoh yang kedua, manusia itu dapat belajar bahasa. Muhmalah. Qadiyah hamliyah muhmalah adalah qadiyah yang maudu'nya lafadz kulli, tetapi mahmulnya belum tentu ada atau terdapat pada semua atau sebagian satuan maudu'. Contoh lain, manusia dapat mengikuti pengajaran tinggi. Nah, manusia ini di sini itu adalah menggunakan lafadz kulli. Contoh ini dikatakan muhmalah karena dapat mengikuti pengajaran tinggi. Nah, pengajaran tingginya itu adalah mahmul, tidak ada atau tidak melekat kepada manusia secara kulli, yakni keseluruhan manusia, melainkan kepada sebagian manusia saja yang mempunyai biaya, kemampuan, dan kesempatan untuk itu. Yang selanjutnya ialah qadiyah hamliyah dari segi mahmulnya. Terdiri atas dua macam, yaitu mujibah positif dan yang kedua itu adalah salibah negatif. Jadi di sini kita lihat contoh qadiyah dan nakidnya, kebalikannya. Oke, yang pertama syakhsiyah mujabah. Jadi ini contohnya sudah ada di makalah ya, halaman 6. Yang pertama itu syakhsiyah mujabah. Contohnya, mahasiswa itu rajin. Kita lihat di situ syakhsiyah. Syakhsiyah itu kan tadi individu. Nah, mujabah itu tadi kan positif. Jadi mahasiswa itu rajin. Lalu kebalikannya, nakidnya syakhsiyah salibah. Syakhsiyah itu kan individu seperti yang tadi. Tetapi di sini bedanya adalah salibah. Berarti kebalikan yang tadi, mahasiswa itu tidak rajin. Yang kedua, kuliah mujabah. Kuliah itu seperti yang sudah dibahas tadi adalah keseluruhan, jadi pakainya lafadz kulli. Dan mujabah itu positif. Contohnya, semua manusia membutuhkan makanan dan minuman. Lalu kebalikannya juz'iyah salibah. Contohnya, sebagian manusia tidak membutuhkan makanan dan minuman. Lalu nomor 3 itu juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah contohnya, sebagian buah-buahan ialah pisang. Di sini juz'iyah, jadi memakainya adalah sebagian.
Lalu kebalikannya, nakidnya. Kulliyah salibah. Tidak satu pun buah-buahan itu ialah pisang. Seperti yang kita tahu bahwasannya pisang itu adalah buah-buahan. Lalu selanjutnya yang keempat, muhmalah mujabah. Contohnya durian adalah buah-buahan. Kebalikannya kulliyah salibah. Contohnya tidak ada satupun durian itu termasuk buah-buahan. Jadi kita lihat kesimpulannya. Syakhsiyah mujabah kebalikannya syakhsiyah salibah, dan kulliyah mujabah kebalikannya adalah juz'iyah salibah. Lalu juz'iyah mujabah nakidnya adalah kulliyah salibah. Selanjutnya muhmalah mujabah nakidnya adalah kulliyah salibah. Yang selanjutnya ialah qadiyah syartiyah mutasilah. Qadiyah mutasilah mempunyai hubungan kait antara qadiyah pertama dan kedua. Contoh yang pertama, matahari terbenam. Yang kedua, malam pun menjelang. Jadi jika keduanya digabungkan menjadi jika matahari terbenam, malam pun menjelang. Yang selanjutnya ialah qadiyah syartiyah al-munfasilah. Qadiyah syartiyah al-munfasilah ini tentu saja berbeda dengan qadiyah syartiyah mutasilah, yaitu qadiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara dua juz'unya. Contohnya, Adam berjalan. Contoh yang kedua, Adam berlari. Kata berjalan dan berlari jelas berlawanan, berlainan dan berpisah. Namun kedua kata-kata ini diikat oleh kata ada kalanya, yaitu adat syarat. Disebabkan yang diikat itu berlawanan, maka ia diberi nama qadiyah syartiyah munfasilah. Munfasilah adalah berpisah. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari tanakud qadiyah hamliyah wa syartiyah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Uhti Bunga.